bahwa ada bermacam-macam jenis Vaishnava, sudah ditemukan halaman 54 bagian tengah, bagian awal paling atas sebenarnya. Kita dapat melihat dari pengalaman yang nyata bahwa ada bermacam-macam jenis Vaishnava. Para prakrita sahjia pada umumnya mengucapkan maha mantra Hare Krishna, namun mereka tertarik pada wanita, uang, dan mabuk-mabukan. Walaupun barangkali orang-orang seperti itu mengucapkan nama suci Tuhan, mereka belum disucikan sebagaimana mestinya. Hendaknya orang seperti itu dihormati dalam pikiran. Tetapi hendaknya kita menghindari pergaulan dengan mereka. Orang tidak bersalah, tetapi hanya dibawa karena pergaulan yang buruk. Hendaknya dikaruniai kalau mereka bersemangat. Jadi ini hal yang penting. Jadi orang tidak bersalah kalau mereka bersemangat untuk menerima ajaran yang benar dari para penyembah yang murni. Bukan berarti bahwa kita tidak bisa mengajarkan, tapi kita harus bisa melakukan suatu assessment. Kita harus bisa menilai apa pengajaran yang saya berikan akan mampu menyentuh hatinya. Jika kita mengetahui, oh orang ini tidak bersalah dan bersemangat untuk menerima ajaran, maka baru kita harus melakukan seperti yang disebutkan di sini, melakukan artinya memberikan karunia dengan mengajarkan kepada mereka. Kemudian lanjutannya, penyembah-penyembah yang baru mulai belajar sudah benar-benar diterima sebagai murid oleh sang guru kerohanian yang dapat dipercaya, tekun dengan serius dalam melaksanakan perintah-perintah sang guru kerohanian, hendaknya kita bersujud kepada mereka dengan hormat. Jadi itulah yang disebut sebagai penyembah dalam tataran Madhyama. Sekarang bagaimana dengan penyembah yang terakhir yang berada dalam tataran utama? Coba dilihat halaman 55. Paling atas. Dan di antara banyak Vaishnava seperti itu, barangkali ditemukan satu yang tekun dalam bakti kepada Tuhan dengan serius sekali. Yang pertama adalah tekun dalam bakti kepada Tuhan dengan serius sekali, mengikuti prinsip-prinsip peraturan dengan tepat, mengucapkan nama suci Tuhan dengan menggunakan tasbih japa malat sampai jumlah putaran yang telah ditetapkan, dan hal yang penting di sini, selalu berpikir tentang bagaimana cara mengembangkan perkumpulan kesadaran Krishna. Seorang Vaishnava seperti itu harus diakui sebagai seorang utama adhikari, seorang penyembah yang sudah maju sekali, dan hendaknya orang selalu mencari pergaulan dengan Vaishnava itu. Jadi ciri dari para utama adhikari adalah sikapnya, dia selalu berpikir tentang bagaimana cara mengembangkan perkumpulan kesadaran Krishna, dan dia serius sekali dalam baktinya dengan mengikuti semua prinsip-prinsip peraturan dengan tepat. Jadi ini adalah uraian mengenai ciri atau sikap dari para utama adhikari. Jadi ada tadi sudah kanista adhikari, madhyama adhikari, dan utama adhikari. Sebenarnya dalam Srimad Bhagavatam itu juga disebutkan bahwa para penyembah dalam tataran utama adhikari, hal yang sangat menarik adalah dia tidak lagi membedakan. Ya, artinya dia melihat semua penyembah itu adalah, maksud saya, dia melihat semua makhluk itu adalah penyembah. Dia melihat semua makhluk, bahkan semut, bahkan tikus, dia melihat semuanya adalah penyembah murni. Dan saya adalah yang paling jatuh. Jadi itu adalah sikap mental, pikiran dari para penyembah dalam tataran utama adhikari. Makanya ketika Srila Prabhupada disebutkan, maka disebutkan oleh Srila Prabhupada dalam beberapa kali pernyataan beliau bahwa untuk mengajarkan, ketika dalam tujuan mengajarkan, seorang penyembah pada tataran utama adhikari yang telah sepenuhnya insaf, disebutkan di sini, sepenuhnya sudah insaf akan Krishna. Insaf akan Krishna itu artinya beliau mengetahui Sri Krishna, beliau mengetahui semua ini adalah bagian dari percikan Sri Krishna, Mawayamsu Jiwaloki, Jiwa Buta Sanatana. Kita semua adalah bagian yang tidak terpisah dari Sri Krishna, sehingga dia sangat menghormati semua orang. Dalam tataran seperti itu, para penyembah dalam utama adhikari terkadang tidak, artinya terkadang beliau turun dalam ikatan seperti itu, turun dari posisi beliau, artinya mengambil
berkedudukan sebagai Madhyama Adhikari untuk melakukan pengajaran. Bisa dipahami? Jadi beliau adalah utama Adhikari, tapi dalam keadaan untuk mengajarkan, beliau kemudian menurunkan posisi beliau sebagai Madhyama Adhikari. Artinya beliau melakukan 4 pembedaan ini karena beliau ingin melakukan pengajaran. Tapi ketika itu para utama Adhikari dia senantiasa memiliki pandangan yang sama. Jadi Pandita sama Darsina, Widya Winaya Sampane, Brahmanya Gawir Hastini, Suni Caiwa Swapakeca, Pandita sama Darsina. Dalam Bhagavad Gita bab 5 disebutkan bahwa seorang Pandita utama Adhikari, mereka tidak lagi membedakan dengan pengetahuan yang mereka miliki. Jadi dengan pengetahuan, karena mereka memiliki pengetahuan yang sempurna, mereka tidak membedakan Suni Caiwa Swapakeca. Jadi tidak membedakan gajah, jerapah, binatang-binatang itu mereka melihat semua sebagai sang Atma, sang roh. Sehingga mereka memperlakukannya dengan Pandita sama Darsina, melihatnya dengan cara yang sama dan memperlakukannya dengan cara yang sama. Namun dalam keadaan seperti itu mereka akan turun dari keadaan utama Adhikari untuk berada dalam tataran Madhyama Adhikari untuk tujuan pengajaran. Karena apa? Karena dalam proses pengajaran, hal yang penting yang kita lakukan adalah memiliki 4 pembedaan ini, bisa menilai mengenai keempat ini. Sudah jelas? Jadi itu adalah ciri dari utama Adhikari. Utama Adhikari, Madhyama Adhikari, Kanista Adhikari. Sampai saat ini ada pertanyaan? Sudah jelas? Jadi sederhana, sudah sangat gamblang sebenarnya di dalam penjelasan ini. Sebenarnya sangat bagus kalau dibaca penjelasan ini secara lengkap, karena di sini juga diuraikan bagaimana semestinya seorang menjadi seorang murid, makna dari diksa, apa yang menjadi esensi dari diksa. Dan karena waktu kita tidak bisa membahasnya secara detail, tapi kita akan langsung ke halaman 60. Di paragraf paling atas kita baca, dalam ajarannya kepada Sanatana Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu membagi bakti menjadi 3 golongan. Sastrayukti nahi jane dridasratavan, Madhyama Adhikari se mahabhagyavan. Orang yang belum kuat pengetahuannya, yang matang tentang sastra, tetapi telah mengembangkan keyakinan yang teguh dengan dalam cara mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, dan juga tidak menyimpang dalam pelaksanaan baktinya yang telah ditetapkan, harus dianggap sebagai seorang Madhyama Adhikari. Jadi di sini perspektif yang berbeda, kualifikasi yang berbeda. Jadi kita sudah mendapatkan perspektif dari sisi tindakan, sikap, tapi di sini dalam kutipan dari Chaitanya Charitamrita diberikan perspektif yang berbeda dari tataran apa? Kira-kira apa? Keyakinan dan pengetahuannya terhadap sastra. Ini sudah ya, kita hapus. Jadi berdasarkan pengetahuannya terhadap sastra dan berdasarkan keyakinannya, para bakta atau penyembah Tuhan dibagi lagi menjadi 3 yang sama, Kanista, Madhyama, dan Utama. Dan di dalam sloka ini yang kita baca barusan, yang belum kuat pengetahuannya, jadi pengetahuannya belum benar-benar matang, belum benar-benar sempurna, pengetahuannya belum benar-benar matang, tetapi apa yang menjadi cirinya? Dia telah memiliki sraddha, telah memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh, keyakinan yang tidak tergoyahkan lagi terhadap pengucapan Mahamantra Hare Krishna, dan juga tidak menyimpang dalam baktinya. Mereka akan disebut sebagai Madhyama Adhikari. Jadi Madhyama Adhikari, pengetahuannya, yang pertama pengetahuannya bagaimana? Belum matang. Akan tetapi para Madhyama Adhikari, mereka memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Jadi itu dikutip dari Chaitanya Charitamrita Madhya Lila bab 22 sloka 67. Pengetahuannya masih belum matang, tetapi keyakinannya mantap sepenuhnya, teguh. Kita lanjutkan.
Orang seperti itu sangat beruntung sekali. Kita lanjutkan. Seorang Madhyama Adhikari adalah seradawan. Jadi adalah seradawan. Serada itu artinya apa? Apa? Serada artinya keyakinan. Seradawan artinya orang yang memiliki keyakinan. Makanya disebutkan seradawan janhe, seradawan janhe. Raihlah keyakinanmu, dalamilah keyakinanmu. Minggu lalu kita sudah mendengar bahwa tahapan pertama di dalam bakti ini adalah memiliki keyakinan. Adau serada tata bajana kriya atas adau serada tata satu sangga. Satu sangga dulu ya. Satu sangga atau bajana kriya dulu. Satu sangga kemudian bajana kriya. Adau serada yang pertama. Seorang harus memiliki keyakinan. Dan mereka yang berada dalam tataran Madhyama Adhikari, keyakinannya adalah bersifat teguh, tidak tergoyahkan lagi, tidak ada mantap lagi, artinya mantap sepenuhnya, tidak ada lagi kegoyahan yang dimiliki oleh para Madhyama Adhikari. Bagaimana cara mengembangkan keyakinan yang setelah ditumbuhkan oleh para Madhyama Adhikari tadi? Ada yang tahu? Kira-kira seperti apa? Bagaimana cara menumbuhkan keyakinan? Secara sederhana, rumusnya cuma satu sebenarnya. Dengan cara bergaul dengan mereka yang memiliki keyakinan. Makanya disebutkan tadi, kepada para penyembah yang utama yang sudah memiliki keyakinan yang kuat. Nanti kita akan bahas ciri dari Madhyama Adhikari. Maka kita hendaknya menghormati dia dengan cara melayani dengan setia dan bergaul. Jadi dengan cara kita mengikuti instruksi yang diberikan oleh Rupa Goswami tadi, maka sebenarnya kita akan digiring untuk naik, maju dalam tahapan bakti kita. Kita lanjutkan. Jadi seseorang Madhyama Adhikari adalah seradawan, yang berarti orang yang setia dengan teguh, dan dia benar-benar menjadi calon untuk maju lebih lanjut dalam bakti. Ketika mereka berada dalam tataran Madhyama, artinya mereka pasti akan terus berusaha untuk serius, mantap, teguh untuk maju dalam baktinya. Oleh karena itu Srila Prabhupada di awal tadi mengatakan hendaknya kita tidak tetap menjadi kanista. Hendaknya kita maju, berusaha untuk mengembangkan kualifikasi kita sampai pada tataran Madhyama tidak terus gitu. Tapi setidaknya kita berusaha untuk berada dalam tataran Madhyama. Kenapa? Karena pada tataran Madhyama lah maka dia akan benar-benar menjadi calon untuk maju lebih lanjut dalam baktinya. Kemudian kita lanjutkan baca. Karena itu dalam Caritamrita Madhya-lila 22:64 dinyatakan, Sradawan Janahaya Bhakti Adhikari Utama Madhyama Kanishta Srada Anusari. Seseorang memenuhi syarat sebagai seorang penyembah pada tingkat dasar. Tingkat dasar disebut sebagai apa? Kanishta. Tingkat pertengahan Madhyama, dan tingkat yang paling tinggi utama dalam bakti menurut perkembangan sradhanya, menurut perkembangan keyakinannya. Kemudian dilanjutkan dalam Chaitanya Charitamrita Madhya-lila 22:62 dinyatakan, Srada Sabde Viswasa Kahe Sudrida Niscaya Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Kritahaya. Dengan melakukan bakti rohani kepada Krishna sekaligus dengan sendirinya seseorang melakukan segala kegiatan lainnya di bawah bakti. Kepercayaan yang yakin dan mantap yang beruntung dalam pelaksanaan bakti disebut srada. Srada atau kepercayaan terhadap Krishna merupakan awal kesadaran Krishna. Kepercayaan berarti kepercayaan yang kuat. Sabda Bhagavad Gita adalah ajaran yang dibenarkan untuk orang yang beriman. Dan apapun yang dinyatakan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita harus diterima menurut aslinya, tanpa penafsiran. Dengan cara inilah Arjuna menerima Bhagavad Gita. Setelah mendengar Bhagavad Gita, Arjuna memberitahukan kepada Krishna, Sarvam etat dritam mani yang wadasi kesawa. Oh Krishna, hamba mengakui sebagai kebenaran segala sesuatu yang telah Anda beritahukan kepada Anda, kepada hamba. Mungkin sini tidak diuraikan secara detail mengenai mereka yang berada dalam tataran kanista dan utama, tapi kita bisa mengetahui bahwa pengetahuannya kanista artinya mereka masih sudah memiliki pengetahuan? Belum. Jadi mereka pengetahuannya masih belum matang, sangat belum matang, dan keyakinannya masih
belum teguh. Oleh karena itu mereka yang berada dalam tataran kanista, apa yang terjadi? Mereka akan sangat gampang diombang-ambingkan. Prabu, kemudian dari penyembah, kemudian tahun dari penyembah sih mana tuh, lu masih God ini dan gitu, lu masih telah sifat buruk ataupun apapun itu. Kenapa? Apa yang terjadi dengan mereka? Dengan mendengar hal itu, apa yang terjadi? Wajib. Saya tidak benar-benar merasakan, saya tidak benar-benar menyadari. Kenapa? Karena mereka belum memiliki keyakinan. Belum memiliki keyakinan. Itu artinya mereka masih dalam tataran kanista. Karena keyakinannya belum mantap, pengetahuannya pasti belum mantap. Dan keadaan kanista itu sangat berbahaya. Keadaan kanista itu sangat berbahaya. Oleh karena kita berusaha sekuat tenaga. Gimana caranya? Kembali seperti saya bilang tadi, bergaul dengan mereka yang sudah berada dataran madhyama, apalagi kita bergaul dengan mereka yang berada pada tataran utama. Jadi pengetahuannya sangat belum matang dan keyakinannya juga sangat rapuh. Keyakinannya sangat rapuh. Ya masih belum matang apa-apa. Keyakinannya masih rapuh. Itu adalah kanista. Sedangkan madhyama pengetahuannya belum matang, namun keyakinannya teguh. Sedangkan madhyama keyakinannya teguh. Sedangkan utama pengetahuannya telah matang, telah mantap. Artinya dia diajak debat seperti apapun dia masih bisa mengalahkan orang. Seperti yang Srila Prabhupada. Ada satu contoh yang sangat menarik debat yang dilakukan oleh Srila Prabhupada. Suatu ketika ada orang yang merasa dirinya pintar, berusaha bertanya kepada Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, apakah Krishna bisa membuat gunung yang tidak mampu didaki oleh Sri Krishna sendiri? Gak paham pertanyaannya? Ketika kita berpikir, Srila Prabhupada, apa Krishna mampu membuat sebuah gunung yang tidak mampu didaki oleh Sri Krishna? Artinya tidak mampu dinaiki oleh Sri Krishna sendiri. Artinya pertanyaannya bersayap. Kalau Krishna mampu membuat gunung, artinya Krishna tidak mampu mendaki gunung itu. Dia berusaha untuk mengelabui Srila Prabhupada dan berusaha untuk menipu. Artinya berusaha untuk merasa dirinya pintar dengan bertanya hal semacam itu. Kemudian apa jawaban dari Srila Prabhupada? Ya, Krishna bisa membuat gunung itu, dan setelah itu Krishna akan dengan mudah mendakinya. Jadi mereka yang berada dalam tataran utama, mereka tidak akan lagi memiliki keraguan dalam pengetahuannya, dan mereka tidak akan lagi memiliki keraguan dalam keyakinannya. Jadi pengetahuannya sudah benar-benar mantap. Dengan cara apapun berusaha untuk dikalahkan dalam debat, maka dia mampu untuk mencari poin-poinnya. Kalau kita baca apa yang dilakukan oleh Srila Prabhupada tidak lagi mudah untuk terbawa dalam percakapan, debat, kusir semacam itu. Beliau mantap dalam pengetahuan rohani beliau. Karena Srila Prabhupada adalah utama bhakta atau utama adhikari. Tapi kalau keadaan mayoritas penyembah yang berada dalam tataran madhyama, kadang-kadang mereka masih belum bisa menjawab, atau masih artinya belum mampu mengetahui bagaimana cara menjawab atau bagaimana jawaban dari pertanyaan. Itu adalah hal yang sangat wajar. Akan tapi madhyama adhikari memiliki apa? Keyakinan yang teguh. Jelas? Jadi pengetahuannya sudah matang dan keyakinannya sudah matang. Jadi itu adalah ciri dari perspektif terakhir mengenai perbedaan antara kanista, madhyama, dan utama. Kemudian kita baca terakhir, jamnya sudah setengah lagi 15 menit. Halaman 62, paragraf di tengah. Kita baca bersama-sama. Saya akan baca. Apabila seseorang menginsafi dirinya sebagai hamba Krishna yang kekal, dia kehilangan minat terhadap hal-hal yang lain selain bakti kepada Krishna. Dengan selalu berpikir tentang Krishna dan membuat cara-cara untuk menyebarluaskan nama suci Krishna, dia mengerti bahwa satu-satunya urusannya adalah mengajarkan kesadaran Krishna di seluruh dunia. Orang seperti itu harus diakui sebagai seorang utama adhikari. Jadi dia kepeduliannya, concernnya, hal yang menarik hatinya adalah urusannya adalah untuk mengajarkan kesadaran Krishna di seluruh dunia. Mereka lah disebut sebagai seorang
utama adhikari. Dan hubungan dengan orang itu harus diterima dengan segera menurut 6 cara. Jadi 6 cara ini adalah sloka sebelumnya, sloka keempat. Mungkin belakangan kita akan bahas kalau memang ada saat. Selanjutnya, memang seorang utama adhikari Vaishnava yang sudah maju sekali hendaknya diakui sebagai guru kerohanian. Hendaknya segala sesuatu yang kita miliki dipersembahkan kepada sang utama adhikari Vaishnava, sebab diajarkan bahwa seseorang harus memberikan apapun yang dimilikinya kepada sang guru kerohanian. Artinya di sini dijelaskan bahwa seseorang hendaknya mendekati guru kerohanian yang berada dalam tataran utama adhikari. Jadi dengan jelas sekali bahwa memang seorang utama adhikari Vaishnava yang sudah maju hendaknya diakui sebagai guru kerohanian. Jadi mereka yang berada dalam tataran utama adhikari hendaknya diakui sebagai guru kerohanian. Kita lanjut. Khususnya seorang brahmacari seharusnya minta sumbangan dari orang lain dan memberikannya kepada sang guru kerohanian. Brahmacari, pas ada brahmacari di sini. Di brahmacari hendaknya melakukan ini. Jadi bukan saya yang minta, tapi Srila Prabhupada yang menuliskan dalam penjelasan beliau. Akan tetapi hendaknya seseorang jangan meniru. Tadi hal yang sangat penting. Jangan sekali-sekali meniru tingkah laku seorang penyembah yang sudah maju atau seorang Mahabhagavata tanpa menjadi insaf akan dirinya, sebab dengan meniru seperti itu akhirnya dia akan merosot. Dalam ayat ini Srila Rupa Goswami menasihati seorang penyembah agar dia cukup cerdas. Seorang harus cukup cerdas untuk membedakan antara seorang kanista adhikari, madhyama adhikari, dan seorang utama adhikari. Seorang penyembah hendaknya juga mengetahui tentang kedudukannya sendiri. Jadi dia harus mengetahui kedudukan orang lain, bisa mengidentifikasi kedudukan orang lain, tapi pada saat yang sama dia harus menyadari, oh ya, saya juga masih dalam tataran apa. Jadi bukan hanya menilai orang, tapi juga paling penting dan paling esensial adalah mengetahui kedudukan kita sendiri. Itu adalah hal yang paling penting. Selanjutnya, hendaknya juga mengetahui tentang kedudukannya sendiri, dan sebaiknya jangan berusaha untuk meniru seorang penyembah yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Srila Bhaktivinoda Thakur telah memberikan beberapa syarat yang praktis yang menerangkan bahwa seorang utama adhikari Vaishnava dapat diketahui. Jadi disebutkan Bhaktivinoda Thakur. Jadi salah satu beda lagi bisa ditulis ini. Utama adhikari dapat diketahui secara praktis bahwa mereka akan dapat meyakinkan banyak orang yang sudah jatuh hingga mereka menjadi Vaishnava. Artinya apa? Kemampuan pengajaran. Jadi mereka yang adalah utama adhikari, mereka akan memiliki, karena mereka memiliki pengetahuan yang baik, karena mereka memiliki keyakinan yang mantap, maka mereka akan sangat mudah. Jadi mereka akan memiliki kekuatan yang besar untuk bisa menjadikan seseorang menjadi seorang penyembah. Makanya ketika kita ada guru kerohanian, ketika ada para penyembah Mahabhagavata atau utama adhikari, kita berusaha untuk mengajak orang bertemu dengan guru-guru kerohanian. Kenapa? Karena beliau memiliki sakti, beliau memiliki kemampuan, beliau memiliki adhikari. Ya, beliau memiliki pengetahuan dan keyakinan yang mampu menyentuh hatinya. Kadang-kadang kita berpikir yang disampaikan itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Ya, yang disampaikan adalah hal yang kalau kita lihat kadang-kadang orang yang merasa dirinya pintar, apa yang dikatakan oleh Srila Prabhupada, apa yang dikatakan oleh guru-guru, apalagi banyak yang mengatakan apa yang dikatakan oleh guru-guru dalam ISKCON itu sama, ABC. Tetapi karena itu disampaikan oleh mereka yang benar-benar mengetahui, mereka yang benar-benar merasakan, dan mereka yang disebutkan tadi, mereka yang sudah insaf, merasakan menginsafi, maka apa yang disampaikan itu bukan hanya suatu perkataan kosong, bukan hanya suatu buayan belaka, PHP loh orang muda bilang sekarang. Tapi yang disampaikan itu adalah benar-benar mampu menyentuh hati dari seorang orang itu, artinya orang yang diajarkan itu. Makanya itulah perbedaannya. Ketika guru kerohanian berbicara dengan kita dibandingkan dengan kita yang berusaha mengajarkan. Ketika guru kerohanian mengajarkan kita bukan badan, hilangkan semua keinginan material, beliau sudah melakukan hal itu sehingga beliau akan memiliki sakti dalam mengatakan itu. Ketika kita mengatakan hal itu, pasti akan ada tanda-tanda besar. Kadang-kadang kita sendiri merasakan
Wah, saya juga belum berada dalam posisi itu. Dan dalam mengajarkan kita akan sangat memiliki keraguan. Kenapa? Karena satu, pengetahuan kita belum matang, dan juga keyakinan kita mungkin belum pada tataran itu. Oleh karena itu, pengajaran yang paling efektif akan dilakukan oleh para utama adhikari atau utama bhakta. Kita lanjutkan. Hendaknya seseorang jangan menjadi guru kerohanian kalau dia belum mencapai tingkat seorang utama adhikari. Dan jangan berusaha. Ada banyak yang ingin jadi guru. Tapi di sini Srila Rupa Goswami, maksudnya Srila Prabhupada menjelaskan bahwa hendaknya mereka sangat hati-hati ketika mereka belum berada dalam tataran utama adhikari. Jangan berkeinginan untuk menjadi guru kerohanian. Seorang Vaishnava yang baru mulai belajar atau seorang Vaishnava yang berada pada tingkat pertengahan, tapi di sini Srila Prabhupada memberikan suatu keadaan yang sangat spesial dalam penjelasan beliau. Seorang Vaishnava yang baru mulai belajar, artinya apa? Kanista adhikari, ataupun seorang Vaishnava yang berada dalam tingkat pertengahan juga dapat menerima murid, tapi murid-murid itu harus berada pada tingkat yang sama dan harus dipahami bahwa mereka tidak dapat maju dengan baik sekali menuju tujuan utama dalam kehidupan di bawah bimbingan guru yang kurang sempurna seperti itu. Karena itu seorang murid harus teliti sekali agar menerima seorang utama adhikari sebagai guru kerohaniannya. Di kesimpulan yang diberikan oleh Srila Prabhupada, oleh karena itu seorang murid harus teliti sekali menerima seorang utama adhikari sebagai guru kerohaniannya. Dan seperti apa seorang utama adhikari sudah kita bahas panjang lebar selama 1 jam lebih. Jadi catatan itu silakan Prabu pahami, silakan diresapi, dirasakan, dan ditelaah siapa yang kira-kira Prabu anggap memiliki kualifikasi sebagai seorang utama adhikari yang sesuai dengan semangat yang Prabu miliki atau Mataji miliki, dan carilah karunia dari mereka dan jadilah murid dari para guru kerohanian, para utama adhikari. Tapi para madhyama adhikari, apa bisa mereka menjadi guru? Bisa mereka menjadi guru, tapi dalam keadaan-keadaan yang seperti disebutkan dalam penjelasannya. Artinya kemajuannya akan terbatas, dan juga murid-murid yang diterima haruslah paling tidak berada pada level yang sama di bawah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, karena waktu juga sudah habis. Mohon maaf agak lama, sekitar hampir 2 jam. Terakhir ada satu pertanyaan? Tidak ada? Karena sudah jelas, jadi silakan diingat dan dipahami mengenai perbedaan-perbedaannya. Dan terakhir kita baca sekali lagi terjemahan dan bagaimana instruksi dari Rupa Goswami untuk bertindak kepada penyembah. Mohon ikuti. Hendaknya seseorang menghormati dalam pikiran. Sekali lagi, hendaknya seseorang menghormati dalam pikiran. Seorang penyembah yang mengucapkan nama suci Sri Krishna. Hendaknya seseorang bersujud dengan hormat. Kepada seorang penyembah yang telah diterima. Sebagai murid secara rohani, atau diksa, dan tekun bersembahyang kepada arca. Dan hendaknya seseorang melayani dengan setia, dan bergaul dengan penyembah yang murni, yang telah maju dalam bakti, yang tidak pernah menyimpang, dan hatinya sama sekali bebas dari kecenderungan untuk mengkritik orang lain.